Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial untuk uji beda menggunakan SPSS versi 21. Sekarang kita masuk untuk tutorial uji ANOVA menggunakan SPSS. Dimana di sini uji ANOVA ada dua, uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Nah, pertama kita masuk ke contoh atau aplikasi untuk uji ANOVA satu arah. Biasanya digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lainnya. Atau gampangnya kalau tadi uji T itu hanya satu sampel, kalau uji ANOVA dia dua sampel atau lebih. Di sini ada contoh, seorang manajer ingin melihat apakah ada perbedaan hasil penjualan dari sales lulusan perguruan tinggi. Di sini terdapat 3 kampus yang lulusannya bekerja di perusahaan tersebut. Kampus A diberikan kode 1, kampus B diberikan kode 2, dan kampus C diberikan kode 3. Data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, berikutnya input data ini ya. Di sini saya sudah punya data yang sudah terinput. Di sini hasil penjualan dan lulusan. Ingat di sini harus dalam bentuk angka ya. Tapi saya tampilkan di sini langsung nama kampusnya. Harusnya di sini tampilannya seperti ini. Jadi kampus A lulusannya angkanya 1, kampus B angka 2, kampus C angka 3. Cuman saya tampilkan langsung nama kampusnya. Caranya di sini ada value label dicetak. Nah, bagi kalian yang ingin membuat input data seperti ini, silahkan lihat di video tutorial sebelumnya. Nah, langsung untuk uji ANOVA, berikutnya kita klik menu Analyze di atas ini, terus Confirming dan One Way ANOVA. Klik. Nah, di sini masukkan variabel penjualan ke dependent list dan masukkan lulusan ini ke faktor di sini ya, yang bawah di panahnya. Dan jangan lupa di sini di menu statistik deskriptif, di option ya, di option kita klik deskriptif dan homogeneity of variant test, continue dan oke. Kita lihat hasilnya di sini untuk one way. Bagaimana cara mengambil penarikan kesimpulannya? Sesuai yang ada di modul ini hasilnya sama. Jika nilai signifikansinya di atas di bawah atau lebih kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan hasil penjualan. Sedangkan jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil penjualan. Berdasarkan tabel yang sudah kita lakukan tadi, nilai signifikansinya adalah 0,01 di sini ya, 0,001, dan angka tersebut nilainya lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya berarti ada perbedaan hasil penjualan lulusan kampus A, B, dan C. Berikutnya kita masuk ke uji ANOVA dua arah. Di sini kita uji ANOVA dua arah sebenarnya sama dengan uji ANOVA satu arah. Perbedaannya terletak pada faktor yang diteliti, yaitu ada dua faktor sekaligus. Nah, di sini kita ada contoh. Seorang manajer ingin melihat apakah ada perbedaan hasil penjualan sales berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Di sini sudah ada jenis kelaminnya pria, jenis kelamin wanita, tingkat pendidikannya ada yang SMP, ada SMA, S1. Dan di sini ini 50 ini adalah hasil penjualan salesnya. Berikutnya silahkan input data ini seperti gambar ya, seperti ini ya. Di sini saya sudah punya data yang sudah terinput. Di sini hasil penjualan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Ingat sama di sini datanya harus dalam bentuk angka. Ini. Jadi tingkat pendidikan 1 untuk SMP, jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 2 untuk SMP, di sini 1 untuk laki-laki. Kita aktifkan saja biar mudah tampilannya.
gitu ya. Di sini sudah ada 42 data yang sudah terinput. Nah, untuk melakukan uji ANOVA 2 arah, pertama kita masuk ke analyze, terus di sini general linear model ini ya, dan kita pilih univariate. Kedua, kita masukkan hasil penjualan ke dependent variable dan tingkat pendidikan dan jenis kelamin masukkan ke fixed factor. Klik option. Nah, option di sini kita masukkan data yang ada di sini ke display min 4 ya. Masukkan. Dan jangan lupa centang deskriptif statistik dan homogeneity test, kemudian continue dan oke. Nah, kita lihat hasil datanya. Di sini sudah ada univariate and list of variance uji ANOVA 2 arah. Nah, kita ambil di tabel test of between subject effect ini ya. Saya sudah copy di modulnya. Sini hasilnya sama ya. Di sini 0,011, terus 0,0, 0,10, 46 dan 292. Ya, nah, cara penarikan kesimpulannya kita lihat jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 maka terdapat perbedaan hasil penjualan. Sedangkan jika nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan hasil penjualan. Nah, dari tabel di atas kita lihat perbedaan hasil penjualan dengan tingkat pendidikan sebesar 0,010. Sini ya, tingkat pendidikan ya, 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan ada perbedaan hasil penjualan sales berdasarkan tingkat pendidikan. Yang kedua, perbedaan hasil penjualan dengan jenis kelamin menunjukkan nilai signifikansi 0,046. Ini jenis kelamin 0,046 ini ya, dan dia angkanya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan hasil penjualan sales berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, di sini interaksi antara tingkat pendidikan dan jenis kelamin terhadap hasil penjualan sales menunjukkan nilai signifikansi 0,292. Sini signifikansi artinya jika keduanya bersamaan, berarti di sini dapat disimpulkan tidak ada interaksi tingkat pendidikan dan jenis kelamin terhadap hasil penjualan sales. Sebenarnya yang lebih penting adalah di sini dua saja ya. Jadi apakah penarikan kesimpulannya? Berdasarkan tabel kita lihat semuanya di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan hasil penjualannya berbeda, baik itu dilihat dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Itu saja untuk tutorial tentang uji ANOVA 1 arah dan 2 arah. Kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.